Dilemah yang terjadi di zaman ini, ingat, sehebat apapun mereka kepingin menggoyahkan keimanan kita, selagi kuat ikatan kita kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan berikan kemenangan kita, kesenangan untuk kita. Makanya Nabi pernah bilang, ada 3 amalan, salasun idh wajada fihinna wajada halawatul iman. Ada 3 amalan, kata Nabi, yang kalau ada di diri kita akan Allah rasakan nikmatnya iman. Apa itu? Yang pertama, an yakunallah wa rasul ahabba ilaih mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya di dirinya melebihi semuanya. Bisa nggak kita mencintai Allah dan Rasul melebihi semua yang kita miliki? Kalau itu bisa, dapat nikmatnya iman. Bagaimana, Beb? Jabatankah, hartakah, kenikmatan dunia tidak melupakan kita kepada Allah. Waktunya sholat, kita sholat. Waktunya puasa, kita puasa. Waktunya kita ta'lim, kita ta'lim. Waktunya zikir, kita zikir. Taruhlah waktunya ada tempatnya. Jangan sampai kita dilupakan dengan harta kita tadi kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, belum ngopi nih ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ada satu makalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sering kita dengarkan makalah ini diucapkan oleh para ulama. Ma'ana al-farah bin nabi asa alaina yadu, ya marhaban syahr rahmatihi alaina al-umum, syahrul ata'il jazil wal minan wal ulum. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini adalah contoh seseorang pecinta Nabi Muhammad SAW. Beliau ngomong, bersamaan kegembiraan kita dengan Nabi, semoga terus menerus ada di hati kita gembira. Karena dengan kegembiraan lahirnya Nabi Muhammad, berarti kita gembira dengan ajarannya Nabi kita Muhammad SAW. Asa alaina yadum, semoga terus menerus kita ini gembira dengan Nabi Muhammad. Itulah yang bisa menghilangkan kegundahan kita, karena Nabi adalah contoh yang paling sempurna dari semua masalah hidup yang kita hadapi. Ya marhaban syahrul rahmati alaina al-umum. Kita sambut, kalau orang Arab bilang ya marhaban itu welcome, ahlan wa sahlan. Ya marhaban, maksudnya ahlan wa sahlan bulan Rabiul Awal yang penuh dengan rahmat atas kita semua, insyaallah mendapatkannya, amin. Ya Rabbal syahrul ata'il jazil, bulan ini kata Habib Ali banyak sekali pemberian dari Allah yang luar biasa besar bagi orang yang dibukakan mata hatinya. Wal minan, karunia dari Allah. Wal ulum, ilmu pun banyak diberikan di bulan ini. Nah, makanya banyak-banyak bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan.
Tahu nggak bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad? Jelas di dalam makalah, di dalam qasidah Al-Imam Busiri di Burdah itu mengatakan apa? Muhammadun Sayyidul Qawnain Wathaqalain Wal Fariqaini Min urmin wa min ajami Fama balagal ilma annahu basharun Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Nabi Muhammad Sayyidul Qawnain, pemuka daripada Qawnain. Qaun itu ciptaan Allah, langit dan bumi dan seisi langit, itu Qawnain, Nabi pemukanya. Wathaqalain, manusia dan jin, Nabi permukanya, Nabi yang menjadi ketuanya. Wal fariqain, pemuka dari dua golongan. Min urbin wa min ajami, dari orang Arab dan bukan orang Arab pun Nabi menjadi pemukanya. Fama balagal ilma annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Memang secara ilmu kita tahu Nabi Muhammad itu manusia, tapi Nabi Muhammad bukan seperti manusia biasa. Wa huwa khairu khalqillahi kullihim. Beliau itu sebaik-baik makhluknya Allah semuanya. Alhamdulillah, sama yang kalian alami kegundahan, Habib pun alami. Terobati dengan kemarin datang di bulan Safar guru mulia kami, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau cerita sempurna Nabi kita Muhammad itu mencontohkan, Pak. Nabi kalau mau hidup dalam keadaan yang mulia, sudah mulia Allah dengan pujiannya. Mau hidup dalam keadaan senang, sudah senang. Bayangin Pak, Jibril datang sama Nabi, bilang, ya Muhammad, mau enggak Jabal Uhud ini, kata Allah, dijadikan emas untukmu kalau kamu mau dunia. Apa jawab Nabi Muhammad? La uridu an aju ayauman wa asba'u yauman. Aku kepingin bukan gunung Uhud jadi emas, wahai Jibril. Aku kepingin hidupku itu sehari lapar, sehari kenyang. Kalau sehari aku lapar, aku akan memohon kepada Allah. Kalau sehari aku kenyang, aku akan bersyukur kepada Allah. Ini contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kita ini masih dalam nikmat. Beras beb naik, tapi masih ada berasnya. Harganya mahal, masih ada berasnya. Yang lebih parah lagi, sudah harganya mahal, berasnya ndak ada. Nah, itu repot. Berarti masih dalam nikmat. Ukuran nikmat itu perlu kita syukuri. Kalau enggak disyukurin, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Allah cabut nikmat itu karena kita kurang bersyukur selama ini. Dulu pinang katanya 20.000 beb, sekarang jadi 3.000. Jangan salahkan orang yang naikkan harga atau turunkan harga pinang. Salahkan diri kita. Waktu pinang itu mahal, ingat gak kita sama Allah? Dicabut nikmat itu, baru ingat. Jadi yang penting apa? Perbaiki hubungan kita sama Allah kalau mau urusan dunia kita dibaiki oleh Allah. Dari mana ini dalilnya, Habib? Di Al-Quran dengan jelas. Ini pun dibacakan ayat ini oleh guru saya Sayyidil Habib Umar ketika ketemu dengan kami di Jakarta. Coba renungkan ayat ini, kata Sayyidil Habib Umar. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Surat As-Surah ayat ke-20, Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang menginginkan harta dunia, kenikmatan dunia semata, nazid lahu fi harsi, kami tambah, kami berikan tambahan dalam pada yang ia inginkan dari dunia itu.
Sebatas itu saja kenikmatannya, enggak lebih. Wa man kana yuridu harsad dunya, wa man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang menginginkan kenikmatan akhirat, kami akan tambah di dalam kenikmatannya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia, kami akan berikan segitu saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak akan dapatkan di akhirat dari bagiannya. Jadi Pak, dalam ayat ini, kalau kita bersabar atas apa yang Allah ujikan kepada kita, tetap kita syukuri, kita lewatin aja. Karena nggak selamanya ujian itu, ada waktu-waktunya. Contoh Covid, 2 tahun selesai. Begini juga kesusahan yang kita hadapin ini nggak selamanya, nanti ada saatnya naik lagi. Cuman saja ketika ini kita harus ingat, kenapa Nabi uji ini, berarti mungkin saya ini sholat saya masih belum betul, ibadah saya sama Allah masih belum dibenerin. Sholat saya kadang kalau ingat, kalau enggak sholat deh. Kalau juga sholat enggak ada khusyuknya di dalamnya. Bagaimana Allah mau membenahi hidup kita kalau kita sendiri sama Allah enggak memperbaikin hubungan kita? Wahai saudara, ini yang kadang kita lupa. Kadang-kadang hijabnya karena dosa-dosa kita, Allah keraskan pandangan mata hati kita sehingga kita tidak memandang apa hikmah di balik ujian itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang membenci ajarannya Nabi Muhammad, yang dia kepingin mengatur dunia ini dengan semua teknologinya sekarang, hebat Pak, teknologi zaman sekarang ini hebat. Ada HP yang kita lihat. Saya teringat Habib Abu Bakar Al-Admi itu pernah ngomong seperti ini dalam satu ceramah beliau itu mengatakan, nanti dunia itu kata Rasulullah ada di jari-jari kalian. Nabi nggak ngomong tentang HP ya, Nabi bilang dunia itu akan ada di jari-jari kalian. Terjawab nggak zaman kita sekarang? HP itu. Tapi kan kalau di kota-kota besar, mau beli makanan GoFood, Gokar, Gosen, pakai pijit yang penting ada fulus di dalamnya. Seperti dunia mau pesan pesawat sekarang di situ, mau apa aja di situ. Mau pesan orang itu bisa di situ. Ma'udzubillah min dzalik. Judi online nih di Asia Tenggara sekarang itu judi online paling besar di Indonesia. Bagaimana Allah angkat keberkahan? Kenapa? Sudah berani dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tuh hati-hati buat pesan Habib. Judi online sama pinjaman online. Ini diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata ada 2 dosa kata para ulama yang dia langsung perang sama Allah. Hati-hati nih pian. 2 dosa ini pian langsung perang sama Allah. Apa Beb? Yang pertama dosa riba. Orang judi itu riba ada? Gak bakal menang pian. Kenapa? Karena program itu sudah diprogram sama mereka. Mana ada 1000 bisa dapat 1 juta tuh, kharat. Itu sudah diprogram. Ada satu mu'allaf itu, ente lihat di YouTube atau di Instagram itu ada Dennis namanya. Dia orang Cina, mu'allaf, dia operator judi online. Dia ngomong, kami atur, dimenangkan dulu orang tuh. Dia pasang, menang. Nanti kalah lagi, dimenangkan lagi sampai dia hayal. Dia mentu kedua terus sampai kejual semua. Nggak bakal menang lagi setelah itu. Kalau sudah kejanduan nggak bakal menang lagi. Akhirnya kejual sawah, akhirnya turun harga. Baru ingat. Ya Allah Beb, anak buat dosa. Tidak mungkin Allah menguji kita kecuali ada kesalahan dari diri kita. Itu orang yang dikatakan dalam kitab Al-Hikam, man arafa nafsa arafa rabbah. Nih hati-hati. Riba ini langsung perang sama Allah. Pinjaman online, hati-hati. Yang kamu kenal sekarang namanya oligarki, menguasai 70% ekonomi negeri kita ini. Itu mereka punya duit, kepingin muter.
Jadi duit dia kepingin muter, dia bilang duit yang dari ribanya saja, bukan duit dia baku, ribanya dia. Apa kita bilang? Apa? Ya ribanya. Duit di bank itu kan ada bunganya. Duit bunganya itulah yang dipinjamkan pinjol-pinjol itu. Yang minjam umat Islam. Oh, bunganya kecil. Tetap haram yang namanya dipinjam lah. Ya kan? Akhirnya terjeratlah utang tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah jadi musibah untuk dia. Nah ini, memperkayakan dia lagi tuh. Jadi nggak ada. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Makanya dicabut keberkahan dari harta kita. Jadi bagaimana Beb? Taubat. Kata Nabi paling kecil dosanya riba itu seperti kita menzinahi ibu kita sendiri. Fa na'udzubillah min. Paling besarnya dia memerangi Allah. Allah memerangi orang yang melakukan riba. Beb, gimana Beb? Kita di zaman ini benar Nabi bilang kita akan kena debunya riba. Apa itu? Ya kita sekarang semua pakai pakai ATM, pakai bank untuk ngirim duit. Itu debunya riba. Istighfar sama Allah, kita gunakan aplikasi itu, dipotong duit kita. Ini saya bayar jasanya karena saya menggunakan teknologinya. Kalau ada duit lebih dari bunganya, kalau sudah banyak misalkan, itu berikan, jangan dimakan. Digunakan untuk fasilitas umum, ambil, belikan jalan apa seperti itu. Ya, harus bijak menyikapi hal kita di akhir zaman. Pesan Nabi, jangan sampai kena itu judi online, pinjaman online. Kalau bisa minjem aja sama orang yang bisa minjemin. Tapi ingat, kalau minjem niat balikin. Orang Bahari dulu begitu, dia bantu saudaranya. Kadang-kadang dengan uang zakatnya dia bantu. Dia ingin bantu saudaranya dengan duit zakatnya. Dulu duit zakat itu tepat sasaran, diberikan kepada keluarga. Nih saya bantu, kamu bisa apa? Oh saya bisa berkebun. Nih saya kasih duit zakat saya, tanamlah pohon. Suatu saat kamu akan manfaat. Oh saya nggak bisa berkebun Beb, saya bisa beternak. Apa kamu bisa ternak? Kambing. Nih saya keluarkan zakat, belikan kambing. Dagang Beb yang mau zakatnya ada di kampung kami ini. Kalau nggak ada yang zakatnya, apa yang kamu bisa? Sama-sama dilakukan. Keberkahan akan Allah bukakan. Faham tuh? Ini jauhin nih, hati-hati, jauhin. Wallah banyak terjadi perceraian gara-gara judi online. Na'udzubillah nih. Yang kedua, kita akan perang sama Allah kalau kita memusuhi wali-walinya. Hati-hati nih, jangan sampai. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Kalau kamu berbuat baik di dalam kehidupan dunia ini, itu perbuatan untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat dosa dan kesalahan, itu balik kepada dirimu sendiri kalau tidak bertaubat kepada Allah. Kita ngelihat sekarang zaman ini kezaliman, kemaksiatan, merajalela. Dia lupa dengan ayat Allah ini. Jadi kalau kita berbuat baik sekecil apapun, tidak akan, kecuali akan balik kepada kita sendiri. Ada cerita, Sayyidina Habib Umar bawakan cerita ini di beberapa pertemuan. Apa ceritanya? Dikatakan zaman itu ada seorang soleh. Orang soleh ini dekat dengan seorang raja di zaman itu. Jadi orang soleh ini menjadi penasihat raja dan selalu ngomong sama raja, "Wahai raja, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah." Wahai raja, kalau engkau berbuat baik, engkau akan untuk dirimu sendiri, dan kalau engkau berbuat buruk akan kembali ke dirimu sendiri. Akhirnya ada menteri-menterinya raja ini nggak suka ngelihat orang soleh, orang alim ini dekat sama raja untuk menasihatinya. Jadi bagaimana caranya? Orang ini harus jauh dari raja. Pulanglah orang soleh ini dari depan raja, datang pengawalnya raja atau kita kenal dengan menteri-menterinya. Dia bilang, "Wahai raja, itu orang tadi, kalau bahasa kitanya ya hanu doang depan raja. Nasihati raja ini itu kalau dia di belakang, dia itu bilang raja itu kalau ngomong mulutnya bau.
Kata raja, dari mana engkau bilang gitu? Iya, apa buktinya? Kata raja, nanti. Kata yang Pak menterinya, nanti besok saya bawa, pasti dia akan nutup mulutnya di depan raja. Ini orang jahat Pak ngomongin saudaranya nggak ada di saudaranya, difitnah saudaranya, dihasut saudaranya. Akhirnya besok pagi dia temuin tuh orang soleh, dia temuin orang alim itu, dia bilang, wahai fulan, kamu dipanggil lagi oleh raja. Tapi sebelum kamu pergi ke raja, aku ngundang kamu ke rumah dulu, nanti aku temenin ketemu dengan raja. Balik ke rumah, diajak makan di rumahnya si menteri ini. Apa yang dikasihkan? Makanannya itu berupa, kalau kita bilang bawang ya, bawang tapi yang gede, bawang bombay kalau kita bilang. Dibuatin banyak-banyak makanan itu mengandung bawang, sehingga bau mulut ini. Belum sempat kumur-kumur dan berbersihkan mulut, dibilang sekarang kita ketemuin raja. Saatnya, waktunya kita ketemu raja. Jadi orang ini bergegaslah pergi ke tempat raja. Ketika di depan raja, raja membicarakan, ini raja, orang yang saya bilang, kata si apa ini, yang menterinya tadi. Raja tanya, gimana kabar kamu? Ketika mau menjawab, dia ini malu karena mulutnya bau. Dia tutuplah mulutnya. Iya raja, aku sehat. Oh betul, kata dia. Dia ini mengejek saya kalau saya ngomong bau, sehingga dia menutup mulutnya, padahal mulut dia ini yang bau. Akhirnya sudah, raja marah sama orang ini, orang soleh ini. Akhirnya raja ngomong, ta'al kamu, saya mau tulis surat, tolong pegang ini surat, tolong bawa ini surat sampai ke tempat pemendaharaan saya di depan istana situ. Ya raja, ditulis di surat itu. Apa surat? Yang pegang surat ini, pegang dia, eksekusi, kuliti, masukin karung, kuburkan. Itu isi suratnya. Dikasihlah orang ini, orang soleh ini nerima saja surat tersebut. Ya sudah, nanti saya keluar, saya sampaikan kepada pengawalmu, wahai raja. Setelah di depan pintu, orang yang menghasut orang soleh ini berdiri depan pintu. Dia bilang, apa yang diberikan raja kepadamu? Ini berupa hadiah kertas. Disuruh datang ke belakang itu tempat pemendaharaan raja. Pikir dia mau dikasih fulus nih ya, dikasih hadiah oleh raja. Kata menteri ini, mana suratnya? Itu untuk saya. Kamu kan datang ke raja, saya wasilahnya yang kedua kali ini. Maka kamu berikan. Kata orang ini ikhlas. Ya silakan, kalau kamu mau surat ini, ambillah. Peganglah surat tadi Pak. Pergilah dia ke pemendaharaan tadi. Ketika sampai di situ, disampaikanlah kepada pengawal-pengawal raja ini. Kalau kita ngomong, yang menjaga di situ. Pikir dia dapat duit, pikir dia dapat apa pemberian dari raja. Dibaca surat tadi. Yang bawa surat ini kamu pegang, dipegangnya. Eksekusi. Maksudnya apa? Dibunuh, dikulitin, masukin karung, kubur katanya. Perintah dari raja, stempel dari raja. Dibacanya, dipegangnya. Ini kamu, ini perintah raja kepada kami. Oh bukan saya itu, yang nerima surat bukan saya, si fulan itu. Gak bisa, kata raja, yang pegang surat ini. Kamu yang pegang surat ini. Gak bisa. Dia pegang, dia dieksekusi, udah dikuburkan. Besok hari orang soleh ini datang ke raja lagi. Terkejut raja. Loh, kok masih hidup orang ini? Padahal harusnya kemarin sudah mati. Kenapa? Karena dihasut oleh orang hasut tadi. Ternyata hasutan itu kembali kepada dirinya sendiri. Akhirnya orang ini masuk. Katanya, wahai fulan, apa kabar kamu? Sehat wahai raja. Hari ini dia nggak nutup mulutnya lagi. Kenapa kemarin kamu ketika saya ngajak ngobrol kamu menutup mulutmu? Ya saya malu raja. Karena kemarin saya habis makan bawang, takut mulut saya bau berbicara sama raja. Oh, berarti yang kemarin surat kamu kasih ke siapa? Kamu kasihkan ke pengawalmu? Iya, ketika di depan pintu diambil oleh menterimu itu wahai raja, sehingga dia yang membawa. Saya tidak tahu lagi urusannya setelah itu. Haji, benarlah kata engkau wahai ustaz, wahai orang soleh, kalau kita berbuat baik, baik baliknya untuk kita. Dan kalau kita berbuat buruk, akan balik kepada kita sendiri. Fa na'udzubillah min. Ini ajarannya Nabi kita Muhammad SAW. Prasangka baiklah sama saudara kita. Nabi itu kepingin semua umatnya selamat Pak, masuk surganya Allah. Nabi korbankan semuanya untuk umatnya.
kesenangan beliau korbankan. Kedekatan beliau dengan anak istrinya dikorbankan untuk sahabatnya. Kesenangan, harta ditinggalkan untuk umatnya biar bisa mencontoh kehidupan beliau. Dan setiap malam Nabi mendoakan kita. Dalam surat Muhammad Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Kata Allah, ketahuilah tiada Tuhan selain Allah, maka mintalah ampun untuk dosamu wahai Muhammad dan kaum mukminin dan mukminat. Nabi itu disuruh Pak oleh Allah di dalam surat Muhammad minta ampun untuk dosa Sidin. Sidin punya dosa apa Pak? Tapi masih disuruh oleh Allah minta ampun untuk dosa Sidin. Punya dosa apa Nabi Muhammad? Kita yang punya banyak dosa ini disuruh pula Nabi mendoakan kita untuk ampunan. Tiap malam nangis untuk kita. Jadi nggak bisa kita balas kebaikan Nabi Muhammad, itu nggak bisa. Kecuali kita ucapkan kalimat jazallahu anna sayyidina Muhammadan anna khaira jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa. Balik lagi pada pembahasan maulid. Dilema yang terjadi di zaman ini, ingat, sehebat apapun mereka kepingin menggoyahkan keimanan kita, selagi kuat ikatan kita kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan berikan kemenangan kita, kesenangan untuk kita. Makanya Nabi pernah bilang, ada 3 amalan, thalathun idh wajada fihinna wajada halawatul iman. Ada 3 amalan kata Nabi yang kalau ada di diri kita akan Allah rasakan nikmatnya iman. Apa itu? Yang pertama, an yakunallah wa rasul ahabba ilaih mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya di dirinya melebihi semuanya. Bisa nggak kita mencintai Allah dan Rasul melebihi semua yang kita miliki? Kalau itu bisa, dapat nikmatnya iman. Bagaimana Beb? Jabatankah, hartakah, kenikmatan dunia tidak melupakan kita kepada Allah. Waktunya sholat, kita sholat. Waktunya puasa, kita puasa. Waktunya kita ta'lim, kita ta'lim. Waktunya zikir, kita zikir. Taruhlah waktunya ada tempatnya. Jangan sampai kita dilupakan dengan harta kita tadi kepada Allah. Pak, kerja itu ikhtiar kita. Rizki itu sudah dituliskan bagiannya. Tinggal kita jalanin saja. Syukurin. Jangan ente siksa diri ente dari pagi sampai sore. Ana ada satu cerita kejadian di negeri anak Palembang. Jadi saking semangatnya anak muda nyari duit kan semangat. Bagus tak? Bagus. Jadi dia jadi tukang gojek. Pagi-pagi gojek sampai sore. Habis zuhur dia jadi tukang Shopee, nganterin paket-paket ini. Kalau nyampe target sehari dapat 500.000. Bekerja selama sebulan, balik tengah malam terus, nggak tahu sholat ketemu enggak. Dapat 500 gede Pak sehari menurut hitungan kita. Habis sebulan sakit dia. Duit yang dikumpulkan selama sebulan tadi habis untuk berobat. Artinya apa? Kesianan diri kita juga. Ada saatnya kita istirahat. Ada saatnya kita ingat sama Allah. Ada saatnya kita bekerja. Sudah segitu syukurin. Insya Allah nanti kalau syukur Allah tak sianin badan ente, nggak ada waktu duduk sama istri, nggak ada waktu duduk sama anak. Sampai kapan kejar dunia? Sampai katanya manusia itu tomaknya kepada dunia, tidak mengenyangkan perutnya kecuali tanah, baru kenyang. Jangan sampai kita golongan itu. Kalau bisa dunia kita mengingatkan kita kepada Allah. Kalau dunia kita bisa melupakan kita dari Allah, berarti nggak ada keberkahan dari dunia itu. Orang yang punya dunia bertambah, semakin dekat sama Allah, semakin berkah dunia. Tapi kalau orang punya dunia, semakin jauh dari Allah, semakin tersesat kehidupannya, semakin membuat maksiat, berarti dunia itu tidak ada keberkahan untuk dia dan akan Allah cabut darinya. Fa na'udzubillahi min. Sering Habib sampaikan hadis yang disebutkan dalam hadis kursi. Masih Habib ingin Habib ulangin nggak hadis ini? Nggak apa-apa kita ulangi. Untuk kita bisa merenungkan.
berkata di dalam hadis kursi Allah, ya ibadi la takhafanna min di sultan ma kana sultanin bakian wa sultani la yanfidu abada, kata Allah. Wahai hambaku, Allah mengatakan dengan lisan Nabi Muhammad di hadis kursi, wahai hambaku, jangan takut kepada para pemimpin walaupun dia zalim, jangan takut. Sesungguhnya akulah raja dari semua raja yang memimpin, dan mintalah kepadaku pertolongan, maka tidak akan kalian menjadi sedih. Jadi mintalah sama Allah. Minta yang terbaik. Dan kerajaanku tidak akan sirna, tidak ada batasnya. Makanya kita doa, selalu doa itu salawat yang bagus. Allahumma asghilil zalimin bil zalimin. Salawat asghilin itu diperbanyak, bagus. Kita tidak mengatakan semuanya, ada sebagian kita doakan, semoga mereka dapat petunjuk, cepat taubat, kembali melakukan yang terbaik untuk ini umat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah ya, masih banyak pejabat-pejabat kita yang baik, insyaallah. Termasuk kepala desa kita nih hadir pengajian, insyaallah istiqamah. Amin ya rabbal. Kemudian Allah mengatakan dalam hadis kursi, ya ibadi la takhafanna min dikir rizq wa khazaini mal'ana wa khazaini lan tanfidhu abadah, kata Allah. Wahai hambaku, jangan takut dari sempitnya mata pencarian, sempitnya rizki. Sesungguhnya aku memiliki pembendaharaan rizki yang tidak terbatas dan tidak akan habis, kata Allah. Minta sama Allah, Pak. Dekatkan diri kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad dengan banyak salawat, biar kita selamat di dunia ini dan akhirat. Di hari itu kita perlu keselamatan dengan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dilanjutkan ini hadis kursi, Allah mengatakan, idza radita bima qasamtu lak arahtu qalbak wa badanak. Kalau kamu ridha, kata Allah, dengan bagian yang kuberikan kepadamu, akan kuberikan ketenangan jiwa hatimu, dan aku berikan kesehatan badanmu. Jadi kalau kita lagi, berarti Beb, masih bisa dijual nggak pinang? Masih laku 3.000, 2.000, masih ada harga, syukurin, alhamdulillah ya Rabb, masih bisa untuk makan. Mungkin nanti dari kelapanya, dikit buahnya, alhamdulillah ya Rabb. Mungkin dengan ini aku bisa ingat kepadamu ya Rabb. Moga nanti dengan ingatnya kami ini kau merubah kondisi kami. Minta sama Allah, jangan minta sama gunung, jangan minta sama iblis dan syaitan. Minta sama Allah. Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Kita nih kadang-kadang ya Allah banyak solusi kepada Allah, cuma ndak mau, ngerasa paling hebat, merasa paling kuat, ujung-ujungnya nggak ada solusi karena nggak mau minta sama yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha segala-galanya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad di dalam kehidupan beliau. Beliau juga menghadapi masalah, tapi beliau selalu memohon kepada Allah pertolongan. Keajaiban yang akan kita dapatkan wahai saudaraku kalau mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan itu hadis, Allah mengatakan wa idza ma radita bima qasamtu lak syaghalta dunya fatanaffasuha hatta dakhala ila jawfil dhaf, kata Nabi, fayadkhuluhu. Sampai dikatakan dalam hadis itu, kalau engkau enggak ridha dengan rizki yang kuberikan, kalian akan mengejarnya dunia itu, berkejar-kejaran, dikejar, dicari dari pagi sampai sore, sampai malam, lupa makan, lupa tidur, lupa istri, lupa anak. Itu gila, itu namanya gila. Sama anaknya nggak sempat ngomong, sama istrinya nggak sempat ketemu, sama Allah lupa juga. Oh, anak pernah ketemu orang kayak gitu, batu bara ini mau dikirim, Beb. Saya kemarin berlian saya baru laku sekian ini. Akhirnya sudah capek dia, baru ingat, ya Allah Beb, capek ya Beb.
Duit gitu-gitu aja. Oh eman duitnya, miliaran, triliunan, tapi nggak ada rasa jiwanya tenang. Kenapa? Nggak ridho dengan pemberian Allah, dengan bagian yang Allah berikan. Disibukkan oleh dunia sampai masuk lubang biawak dia. Dalam hadis ini, ma utitu illa ma qasamtu lak, aku tidak berikan, kata Allah, kecuali yang sudah kutakarkan. Ditakarkan segitu, tahu-tahu ditipu orang, bangkrut Pak. Saya lihat orang main batu bara di Kalimantan, ada, dia sudah main, sudah berjalan Pak, sudah miliaran asetnya. Tahu-tahu diuji oleh Allah, bangkrut, miliaran duit hilang. Dan tidak ditentukan kecuali yang sudah Allah tentukan. Segitulah rizki kau. Jadi syukurilah. Kalau disyukurin Allah tingkatkan ketaatan, banyak salawat. Habib kasih satu amalan yang diberikan guru saya kemarin waktu di Jakarta, dan di Palangkaraya Habib Umar sampaikan juga ini. Inilah pemilu gunda. Aulia solihin itu, orang-orang soleh itu, para ulama, para habaib itu, kalau datang ke umat pasti ngasih solusi. Apa ini amalannya? Ada di dalam riwayat hadis kata Habib Umar, amalan ini dibaca, sering kita dengar, cuman kita nggak tahu faedahnya. Faedahnya ada 4. Anda sebutkan dulu faedahnya, baru wiritannya. Insya Allah. Faedahnya yang pertama, amanah yu'minu minal faqr. Allah amankan dari kefakiran. Yang paling miskin itu fakirnya hati. Duit banyak tapi masih ngerasa kurang, itu fakir hati. Ya, itu yang naudzubillah. Semakin kaya semakin pelit, itu fakir hati. Ya, itu fakirnya hati. Naudzubillah, amin. Dan diberikan keamanan dari kefakiran, dan diberikan keamanan min wahsatil qabr. Diberikan keamanan dari ketakutan di dalam kubur, dari pertanyaan mungkar nakir, dari azabnya kubur, diamankan. Yang kedua dibuka, yang ketiga dibuka pintu apa? Dibuka pintu kaya, dibuka pintu kekayaan kalau ngamalkan amalan ini. Kekayaan apa, Beb? Kekayaan hati yang lebih mahal. Bagaimana kekayaan hati? Dermawan, nggak pelit. Kalau diluaskan oleh Allah, dermawan untuk dakwanya Rasulullah, dermawan untuk syiar-syiar Islam, dermawan untuk hal-hal baik, karena itulah yang akan menjadi amal dia. Mau buat masjid saya sumbang, Beb. Mau buat pondok saya sumbang. Mau dakwah Rasulullah saya sumbang untuk maulid, syiar Nabi Muhammad. Tambah tajir tuh orang. Ana saksikan orang-orang yang kayak gitu gembira hidupnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, wa fatahallahu abwabul jinan. Setelah dia amalin ini, akan Allah bukakan nanti untuk dia di yaumil qiyamah pintu surganya Allah. Ajib nggak nih? Mau nggak amalannya? Halo, Habib sudah jerit-jerit nih, mikrofon nih harusnya lebih besar lagi ini biar nggak jerit. Tapi saya ikhlas, nggak apa-apa, saya habis suara. Yang penting antum dapat solusi amalannya. Mau atau tidak? Ibu-ibu mau? Diamalin, tapi jangan nanti balik sini udah lupa. Apa amalannya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Coba ikutin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Baca 100 kali tiap hari. Dan ditutup setelah 100 kali, Muhammadur Rasulullah Shadiqun wa'dul amin. Habib ijazahkan ini amalan seperti mana guru saya Habib Umar ijazahkan di majelis itu. Saya ijazahkan kepada antum semua. Sami terima ijazahnya. Amalin ya 100 kali. Mau baca habis subuh boleh, mau baca habis isya boleh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul 100 kali. Pas terakhir Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Faedahnya ada 4. Yang pertama, diamankan dari kefakiran, diamankan daripada ketakutan di kubur, dibukakan pintu kekayaan,
dan dibukakan pintu surganya Allah. Amin ya rabbal. Ini harus dilatih juga. Katanya rizki itu harus dipancing. Yang paling mahal itu orang yang bersedekah dalam keadaan susah, bukan dari jumlah. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan dalam satu hadisnya, di dalam kitab Asy-Syifa li Ghadil Iyad, Habib baca ini hadis, la tasubu ashabi, kata Nabi, jangan kalian menghina sahabat-sahabatku. Lau anfaqtum misla jabal Uhudin zahaban la usawi nisfu tamr min ashabi, kata Rasulullah. Kalau kalian mewakafkan satu gunung Uhud emas, tidak menyamai setengah dari kurmanya sahabatku. Kenapa? Karena begitu besarnya keikhlasan sahabatku di dalam berjuang di jalan Allah. Cuman setengah kurma itulah yang dia berikan. Untuk dakwanya Rasulullah itu dibalas dengan besar pahala di sisi Allah. Paling susah itu ente mengeluarkan sedekah lagi dalam keadaan sulit. Kalau ente sudah terbiasa dalam keadaan sulit suka sedekah, lagi keadaan ada nanti lebih mudah lagi ente sedekah. Habib tes dulu lah. Ini Habib buka sorban sudah ini. Ini karena majelis kita, masjid kita lagi banyak yang mau dimanfaatkan. Saya tutup dengan salawat, saya kirimkan sorban, keluarkan yang kita bisa infakkan di jalan Allah untuk dakwah ini. Insya Allah. Dan kalau Habib tidak usah tanya, Habib nyuruh kami, Habib apa? Nyawa saya ini sudah saya wakafkan untuk Nabi Muhammad. Jangan ke duit. Nyawa saya sudah saya wakafkan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita salawat asghar zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi ajmain. Bantu dengan mikrofon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa
أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الضالين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Insyaallah yang kalian sudah berikan menjadi pemancing rezeki kalian. Habib doakan insyaallah dengan berkat Nabi Muhammad di malam yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, Engkau yang mencintai Nabi Muhammad, kami pecinta Nabi Muhammad. Ya Allah, kami pengikut Nabi Muhammad. Ya Allah, kami menginginkan syafaatnya. Jangan Kau haramkan wajah kami yang penuh dosa ini memandang wajahnya, karena yang memandang wajahnya adalah orang yang beruntung. Semoga kami orang tersebut ya Allah, memandang wajah Nabi Muhammad adalah satu-satu cita-cita pecintanya, yang merindukannya akan memberikan semua halnya untuk menyenangkan hatinya. Jadikanlah malam hari ini disampaikan amalan kami kepada Nabi kami Muhammad, membuat gembira beliau, mencucurkan rahmat-Mu. Kalau Engkau bukakan rahasiamu dengan kasih sayang Engkau berikan kepada kami, tidak sepadan dengan apa yang kami korbankan untuk-Mu dan untuk Nabi-Mu Muhammad. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin wa ya Ajwad Ajwadin wa ya Rahman Masakin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami semua yang hadir, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa kaum muslimin dan muslimat. Angkat bala bencana daripada negeri kami ini ya Allah, jauhkan dari semua naiknya harga, turunkan ya Rabb dengan berkat Nabi Muhammad. Semua kegundaan kami, semoga ini semua membuat kami tambah ingat kepadamu, tambah dekat kepadamu. Yang dulunya kami lupa menjadi ingat, yang jauh menjadi dekat, dan semakin meningkatkan ibadah kami dan kedekatan kami dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kami Muhammad. Amin ya Rabbal. Pesan Habib, kalau kita mau diperbaikan perkara dunia kita, maka dekatkanlah diri kita dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan solusinya. Amin ya Rabbal. Ini yang bisa Habib sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Hadani Allah wa ikum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.